apa itu isolasi, yang jelas kita harus mendapatkan senyawa metabolit sekunder. Itu yang akan kita dapatkan dari isolasi ini. Ya, metabolit sekunder apa saja juga sudah tahu. Cuman nanti kita lihat isolasi yang secara fisika apa, yang secara kimia apa. Coba next. Next. Coba next. Yang langsung ke isolasi yang secara fisik apa, secara kimia apa. Kemarin dibahas juga cara metode-metodenya ya, kayak yang tahan panaskah atau yang tidak tahan panaskah juga sudah teman-teman juga sudah tahu. Nah, untuk isolasi dari bahan alam ini ada yang secara fisik. Ya. Kalau secara fisik berarti dia berdasarkan sifat fisik. Ya, kalau untuk kimia, isolasi secara kimia itu dia berdasarkan sifat kimia. Jadi tidak hanya di isolasi ini tidak hanya bahas kimia saja, tetapi tetap kita membahas bagaimana mengisolasi secara fisik dengan sifat fisiknya dan mengisolasi dengan sifat kimia. Ya, otomatis sifat kimia itu kan ada seperti kereaktifan terhadap reaksinya. Reaksinya kan pasti ada ya, contohnya kayak etil, kayak etanol, itu kan air, itu kan salah satu contoh dari reaksi. Reaksinya apa? Menggunakan yang polar atau non polar itu tergantung dari zat si metabolit sekundernya itu dia itu bersifat polar atau secara fisik. Kalau secara fisik itu ada yang sesuai perbedaan kelarutan ataupun yang penurunan tekanan uap ya, ada dua kayaknya. Untuk yang fisik sama yang perbedaan kelarutan itu kita harus tahu dulu dia larut dalam pelarut yang dingin atau yang panas ya. Otomatis kalau yang pelarut dingin itu tidak cocok untuk bahan-bahan yang termolabil. Bahan-bahan yang termolabil itu ya yang dia stabil dalam suhu yang tinggi ya atau panas, ataupun dia dengan menggunakan pelarut yang panas, otomatis dia tidak cocok untuk bahan yang termolabil. Termolabil itu labil, berarti dia nggak stabil ya. Yang nggak stabil otomatis dia harus pelarut dingin, tapi kalau dia yang stabil namanya menggunakan yang panas, itu udah oke. Yang lain untuk sifat fisika yang lain itu seperti penurunan tekanan uap ya, contohnya apa? Destilasi uap, kita kemarin juga pernah bahas ya destilasi uap ya, syaratnya harus senyawa yang organik dari tumbuhan. Kemudian dia yang mudah menguap atau volatil, dia juga harus memiliki titik didih yang tinggi. Itu contoh-contoh yang untuk mengisolasi secara fisik. Sedangkan kalau yang isolasi secara kimia itu berdasarkan sifat kimia, tadi sudah saya bilang berdasarkan kereaktifan terhadap pelarut ya, terhadap reaksi. Otomatis nanti bahan alamnya diisolasi dari senyawa yang tidak bereaksi. Jadi yang kita ambil itu hanya senyawa yang bereaksi dengan pelarutnya ya, otomatis tereliminasi ya, untuk bahan-bahan yang tidak bereaksi dengan si pelarut. Oke, coba di share screen lagi, siapa tahu ada tambahan. Sebenarnya sifat fisika dan kimia isolasinya hanya itu ya. Nah, ini dibesarkan.
isolasi nggak usah ya, sudah pernah kita bahas. Terus, nah, secara fisik. Ya, coba naik dulu. Yang secara fisik ini, ya sama yang tadi saya sampaikan, harus pelarut, ada yang menggunakan pelarut dingin ataupun menggunakan pelarut panas, tergantung dari bahan alamnya, sifatnya, ya, termolabil atau tidak termolabil. Untuk yang kimia, nah, reaktifan ini juga sama. Itu aja mungkin untuk isolasi secara fisika atau kimia yang teman-teman harus tahu. Secara fisik berarti dia dilihat dari sifat fisik. Oh, sifat fisik apa aja? Oh, kayak penurunan tekanan uap, kemudian kelarutan, ya. Kalau kimia pasti dia tentang kereaktifan reaksi ya. Kita kan sudah semester sebelumnya kan kita sudah bahas tentang kimia, itu kan pasti ada reaksi-reaksi ya, entah itu reaksi penggantian, reaksi penguraian, ataupun reaksi penggantian, reaksi oksidasi, reduksi. Nah, pasti kalau kimia bahasnya tentang reaksi. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk minggu depan, stabilo ya. Untuk yang stabilo mungkin dibahas 2 karena kita kemarin kit. Jadi ada kelompok yang membahas tentang stabilitas zat padat dan ada juga yang membahas satu kelompok saja membahas stabilitas zat padat, tetapi yang dibahas agak banyak ya, yang dibahas tentang interaksi zat padat ya dengan zat padat lain atau zat padat dengan cairan, kemudian pengaruh lembab pada penguraian, itu penguraian zat padat murni karena cahaya. Nah, itu yang menyebabkan ketidakstabilan. Nah, itu yang dibahas itu ya, entah itu fase internal, faktor internal ataupun faktor eksternal dibahas semua ya, untuk yang stabilitas zat padat itu yang stabilo. Sedangkan kalau untuk yang isolasi, untuk besok kita bahas isolasi senyawa aktif ya. Isolasi senyawa aktif itu apa aja yang dibahas, itu berdasarkan jenis kandungan senyawa. Kan kandungan senyawa kan ada yang senyawa aromatik, lipid, terpenoid. Nah, cara mengisolasi itu seperti apa sih? Ya, jadi mengisolasi aromatik seperti apa, mengisolasi lipid seperti apa, isolasi minyak atsiris seperti apa, flavonoid, alkaloid, protein, asam amino. Itu dibahas ya untuk minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ada, belum Bu. Ya, berarti cukup untuk perkuliahan hari ini, kayaknya masuk semua. Untuk UTS-nya maaf sekali belum selesai saya koreksi, tetapi bentar tak lihat. Untuk ya Bu, kemarin sakit tapi udah susulan Bu. Oh, ada susulannya ya, ya wis.